channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @payung hitam. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Tujuan Akhir. Sedikit latar belakang dulu. Aku tinggal di Cibinong sama keluarga. Aku juga masih semester 6 kuliah di salah satu universitas di Depok. Dan aku mempunyai keluarga besar dari mamaku, yang rata-rata di Jakarta termasuk nenekku. Jadi tiap lebaran atau ada pemilu, aku sering ke Jakarta sama adik, mama, dan juga bapakku. Waktu itu aku agak lupa, tapi yang jelas di bulan Maret aku sakit demam berdarah dan tipes yang mengharuskan aku untuk dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit itu aku dirawat selama 1 minggu. Setelah 1 minggu aku merasa badan sudah agak enakan. Walaupun tidak sepenuhnya sembuh, akhirnya aku keluar dari RS. Dan itu pas sekali 2 hari sebelum lebaran. Di rumah ternyata kondisi badanku lama sekali pulihnya. Akhirnya tanteku, sebut saja Tante Yuni dari Jakarta, menelpon menyarankan untuk dirawat di rumah nenekku saja di Jakarta, karena di sana juga banyak orang yang bisa merawatku. Cuaca yang tidak sedingin di Cibinong juga, ditambah di sana ada pengobatan alternatif kenalan dari tanteku ini. Karena aku merasa badan yang tidak sanggup perjalanan jauh ke Jakarta, akhirnya aku nunda-nunda terus pergi ke sana. Ujung-ujungnya aku ke Jakarta itu setelah lebaran selesai, pas badan sudah sanggup. Disinilah awal mula hal-hal aneh terjadi. Aku tidak bisa memastikan mereka ini maunya apa, tapi sepertinya tubuh dan mental aku yang lagi lemah sekali. Jadi mereka mengikuti aku selama di Jakarta. Awalnya aku maksain logis mikirnya, tapi di akhir cerita sepertinya ini sudah ada yang tidak beres. Karena aku sendirian ke Jakarta, aku sering sekali laporan ke orang terdekatku, terutama sama pacarku, yang kebetulan kita LDR waktu itu. Jadi seperti orang pacaran pada umumnya saja, suka mengirim foto lagi di mana dan lagi apa. Awalnya oke-oke saja, pas pacarku ini lihat foto dan segala macamnya yang aku kirim. Singkat cerita, sampailah aku di stasiun tujuan akhir di Jakarta. Di sana masih banyak orang yang mau berebutan pulang kampung, padahal sudah kelar lebaran. Stasiun rame tidak seperti hari biasanya. Di situ posisinya habis maghrib jam 6 di Jakarta. Dari stasiun aku dijemput kakak sepupuku. Aku langsung diantarkan ke tempat beli obat alternatifnya itu. Sampai di sana, penjualnya gelagatnya agak aneh. Ngelihatin aku tidak seperti melihat orang-orang pembeli yang lain. BTW pengobatan ini bukan pijat atau apa, tapi menjual sejenis minuman herbal yang harus diracik secara fresh. Habis beli obatnya aku cus ke rumah nenekku. Lalu kakak sepupuku bilang begini, gak tahu bercanda atau gimana. "Wi, kamu sakit bukannya kurus, malah tambah berat," ujar kakak sepupuku. Aku pun tertawa sambil berkata,
Banyak kempes kali, hehe. Jawabku setengah malu. Singkat cerita, sampailah kami di rumah nenek. Ternyata ada saudaraku, sebut saja namanya Tante Vio. Kebetulan punya bayi yang bakal nginep juga di rumah nenekku sampai beberapa hari. Tapi pas masuk, hawa di rumah nenekku ini agak beda. Aku hafal sekali suasana rumah ini. Selain plafon yang tinggi, di sini banyak lubang angin. Harusnya di sini adem, tapi justru sekarang di sini singup, pengap, lembab, panas sekali. Lalu kemudian aku pun bertanya, "Baru ada tamu ke sini ya, Mbah?" Tanyaku kepada nenek. "Ya itu Tante Vio, dia juga kemarin datangnya. Belum ada yang datang lagi hari ini," kata nenekku. Aku pun hanya terdiam. Mungkin akunya kecapean dan langsung saja masuk ke kamar nenekku yang sudah disiapin. Aku pun tidur bersama nenek. Sebelum istirahat, aku mandi di situ. Sudah jam setengah 9 malam. Jadi kamar mandi yang aku pakai ini kamar mandi nenekku. Lokasinya di dalam kamar dia. Jadi mbahku saat itu di luar kamar. Kamar itu kosong pokoknya. Di dalam kamar mandi aku mendengar ada orang lagi ngobrol yang seru sekali. Sampai ketawa-tawa berisik begitu. Awalnya aku senang. Ternyata ada keluarga yang datang lagi pra-lebaran. Aku keluar pakai handuk, pura-puranya ambil baju. Pas aku melihat ternyata sepi, tidak ada siapa-siapa di dalam kamar. Hening, aku pun penasaran. Akhirnya keluar kamar mengintip dari pintu kamar. Ruang tengah dan ruang tamu pun kosong. Sepertinya benar lagi pada di teras atau di kamar masing-masing. Aku pun melanjutkan mandi cepat-cepat karena hawanya juga sudah tidak enak. Karena sudah capek sekali, aku tidur dan kebangun jam 3-an. Sebelum bangun aku mimpi melihat sosok siluet cahaya terang bentuk manusia. Posisinya dia duduk di TV nenekku sambil makan sesuatu. Waktu aku mendekati, sosok itu mengeluarkan tangannya. Yang di sana dia menawarkan buah salak sama buah jeruk. Sebenarnya aku pun pengen mengambilnya, tapi terlalu lama mikir. Ditarik lagi tangan sosok itu dan tidak lama dia pergi. Akhirnya aku pun terbangun. Agak merasa pengen pipis, lapar atau ketakutan. Akhirnya aku ke dapur untuk mengambil air minum. Di dapur aku minum sambil agak bengong melihat meja makan. Di situ aku melihat satu tambak kecil isinya buah jeruk busuk dan salak yang sudah berlendir. Awalnya aku bingung kenapa masih disimpan buah ini. Tapi akhirnya aku merinding bukan main pas melihat di sebelahnya ada buah pisang yang masih sehat tidak busuk. Ya, aku langsung mikir buah jeruk dan salak itu benar-benar dipegang atau dimakan sosok siluet yang ada di mimpiku. Logikanya saja si aku satu tambah sama pisang, tapi pisangnya gak apa-apa. Pengen bergerak, tapi rasanya untuk menelan air yang aku minum pun susah. Keringat dingin langsung menjalur di tubuhku. Sampai akhirnya tenagaku kuat, aku berlari sejadi-jadinya ke kamar. Oh ya, aku tidur bersama nenekku. Mungkin waktu aku loncat ke atas kasur, nenekku agak terbangun. Lalu sampai paginya, nenek pun bertanya, "Kamu semalam kenapa?" Tanya nenekku. Aku pun cuma pura-pura bingung saja biar tidak membahas kejadian semalam. Aku jadi takut ke dapur, tapi akhirnya siang itu aku memberanikan diri untuk ke dapur. Karena dorongan lapar, aku melihat seluruh meja makan. Jeruk dan salak semalam tidak ada di tampah kecil itu. "Tante, jeruk sama salak semalam di mana?" Tanyaku ke Tante Vio yang lagi siapin susu untuk anaknya. Sebelum Tante Vio menjawab, harapanku Tante Vio menjawab,
Lah, sejak kapan ada salak sama jeruk di sini? Atau seenggaknya, ya sudah habis dimakan. Aku berharap kejadian semalam cuma halusinasi saja. Tapi, dibuang tadi sama nenek, kan busuk, jawab Tante Vio santai. Semakin fix pikiran jelekku kalau yang semalam itu beneran terjadi dan sepertinya bukan mimpi biasa. Dari situ badanku mulai agak enak lagi, mungkin karena shock yang bertubi-tubi dan semalam aku mandi memakai air dingin. Belum selesai panik, aku mengecek HP yang maksudnya mau berkabar dengan pacarku. Di sana aku lihat dia beberapa kali chat. Di chatnya dia bilang di foto yang aku kirim ada keanehan, terutama pada foto gerbang belakang kereta pulang kampung, alias kereta sebelah yang aku tumpangi. Di sini pacarku mengirimkan gambar. Aku langsung merinding lagi dan beberapa kali zoom foto itu buat meyakini diri sendiri kalau itu bukanlah sosok pocong. Aku tidak tahu ini beneran pocong atau bukan. Tapi di saat itu aku percaya mungkin karena lagi merasa panik. Aku pun cuma bisa menelan ludah berkali-kali tanpa mau menceritakan ke siapapun. Aku orang yang malas sekali memikir hal mistis. Jadi aku cuma beradu argumen sama pacarku saja. Dan dia juga akhirnya bisa menenangkan aku kalau mungkin itu cuma bayangan atau benda putih yang digantung. Singkat cerita sudah masuk waktu maghrib alias hari kedua di rumah nenekku ini. Aku benar-benar dibuat bingung, bahkan orang seisi rumah dibuat bingung. Jadi sore itu sepupuku Januar 8 bulan selesai dimandikan mamanya, Tante Vio, dan ditidurkan di ruang TV sendiri. Tante Fiona menyiapkan makanan di dapur sama nenek dan juga Tante Yuni. Posisinya di rumah cuma ada aku, nenek, Tante Vio, Tante Yuni, dan juga anaknya Tante Vio. Suami Tante Vio, om kandungku, lagi pergi ada keperluan. Aku di kamar nenek main HP dan santai saja. Pintu kamar juga aku tutup. Tiba-tiba aku mendengar suara Tante Vio dari arah dapur dan ia berkata, "Tawa-tawa aja si dedek, betah ya?" Sambil berteriak. Tante Vio mulutnya memang agak cablak, alias suaranya kencang kalau bicara. Aku pun masih biasa saja. Tidak lama ada suara omku di ruang TV lagi main sama anaknya. Aku pun masih biasa saja main HP. Sampai ada suara benda jatuh kencang sekali, disusul dengan suara anak Tante Vio menangis. Aku cepat-cepat keluar dari kamar langsung ke ruang TV. Aku melihat di situ Tante Vio yang langsung menggendong anaknya dan Tante Yuni yang sesumbar berkata, "Gimana sih ini Ilham? Masih untung tidak kena kepala." Sambil memungut botol sirup setengah pecah yang entah dari mana sumbernya. Aku masih keheranan dan melihat ke sekeliling ruangan, berusaha mikir logis dari mana botol itu jatuh. Posisi sepupuku ini jauh dari meja bahkan lemari. Tidak mungkin botol sirup sampai ada di situ kalau bukan dibawa sama manusia. Di situ entah keluargaku tidak ada yang sadar dari mana botol itu, atau memang sudah tahu ini tidak beres tapi pada diam-diam saja. Aku pun memilih untuk diam saja. Akhirnya sepupuku sudah agak tenang. Aku balik ke kamar dan tanteku balik ke dapur. Namun tidak lama dari situ aku mendengar suara motor. Itu adalah omku. Aku yang langsung connect ke kejadian tadi langsung lari ke teras dan nyerbu omku mendengar pertanyaan. "Ini baru pulang, gak lihat ini kehujanan? Di Jakarta Timur hujan, ngapain udah pulang terus pergi lagi?" "Omku benar-benar baru pulang," kata omku. Aku dan omku akhirnya masuk ke rumah.
omku masih mengenakan jas hujan pergi ke dapur untuk ke kamar mandi melepas jas hujannya. Waktu masuk ke dapur, aku bisa jelas sekali melihat muka heran dari tante-tanteku dan juga nenekku. "Ham, kamu baru sampai?" kata Tante Yuni. "Iya, tadi di Jakarta Timur hujan. Ternyata sampai sini kering. Kenapa sih?" kata omku yang juga kebingungan. "Tadi si Januar main sama siapa dong?" kata Tante Yuni. "Tadi jelas sekali, aku di kamar mendengar suara om loh, lagi main sama Januar," kataku yang langsung diiyakan Tante Vio juga. "Iya mas, aku kira tadi juga kamu sudah pulang," jelas Tante Vio. Karena semakin tidak karuan perasaan kita, akhirnya makan malam kita santap tanpa nikmat. Nenekku akhirnya menyuruh kita untuk sholat isya bersama dan dilanjutkan tadarusan sebentar. Malam itu kita lupakan kejadian yang barusan dan berusaha biasa saja, biar besok pagi kami evaluasi. Aku pun akhirnya bercerita kejadian ini ke pacarku. Aku punya firasat ini ada sangkut pautnya dengan foto dan sosok yang ada di mimpiku kemarin malam. Tapi segalanya dibantah sama pacarku ini kalau itu bersangkutan, tanpa alasan yang logis juga. Tapi aku paham mungkin dia tidak mau memperkeruh keadaan. Malam itu aku tidur normal dan bangun sedikit lebih cepat, sekitar jam 5:30 pagi. Aku pun melihat HP dan scroll HP sebentar. Tanpa sadar aku ketiduran lagi sekitar jam 7. Di tidurku yang kedua ini aku mimpi yang aneh lagi. Aku melihat di kaki kasur nenekku ada bapak-bapak memakai baju rapi. Warnanya biru dongker dan ada sedikit ornamen emas di pundaknya. Rambutnya kelihatan coklat emas. Kulitnya pun pucat, aku bingung siapa orang ini. Keluargaku Jawa, tidak ada satupun di antara kita berkulit cerah pucat. Semua sawo matang dan rambutnya hitam. Mungkin orang ini sadar aku kebangun. Dia pun perlahan menunjukkan mukanya. Seorang laki-laki bule melihat datar ke arahku. Aku takut tapi tidak bisa menggerakkan badanku sedikit pun. Dalam hati berkata, "Anjay, orang mau apa sih ini?" Tapi aku melihat dari gerakan bibirnya seolah dia mau berbicara. Dan dia bicara tapi tidak kedengaran berbicara apa. Lama dia diam menatapku tanpa makna. Mataku juga seolah dipaksa untuk memandang wajahnya yang dingin. Tidak lama dia mengeluarkan sebuah senjata dari kantung jas biru dongkernya. Dia menunjukkan sebuah keris. Aku juga bingung kenapa bule ini punya keris. Terus dia menunjukkan ke arah satu lemari yang entah maksudnya apa. Setelah itu dia senyum berdiri dan pamit berjalan keluar kamar. Waktu badanku bisa digerakkan, aku pun terbangun. Kagetnya ini sudah 10:30 siang. Terasa waktu mimpi tadi cepat sekali, tapi ternyata aku sudah tidur lagi 4 jam. Aku cepat-cepat bangun dan bantu-bantu nenek beraktivitas. Ya, aku juga tidak enak sudah nginep, tapi kerjaannya cuma tidur. Di tidur aku yang panjang ini berasa seperti masih capek. Apa ini aku benar-benar belum pulih? Tapi benar-benar lemas dan badanku pada linu. Aku yang sok kuat ini akhirnya bercerita kepada nenekku. Setelah bercerita sampai akhir, nenekku cuma ketawa dan menepuk pundakku beberapa kali. Dia menyuruhku untuk sholat zuhur waktu sholat siang hari jam 12-an. Aku pun menurut saja. Selesai sholat, nenekku kembali nenangin aku supaya jangan terlalu dipikirkan. Jangan takut sama jin atau semacamnya. Itu hal biasa katanya. Aku agak tidak puas dengan jawaban nenekku. Sorenya di hari itu aku beli lagi minuman obat alternatif itu. Kemarin aku beli minumannya 45.000.
tapi ini menjadi 55.000. Aku bilang sama penjualnya, "Tidak kelebihan, Pak. Naik ya harganya," kataku agak bingung dan kesal. "Mbak, ini minumannya sudah saya kasih beberapa rempah tambahan. Nanti setelah minum ibadah ya, zikir dan ngaji. Kalau bisa nanti minta ditemani sama orang-orang sekitar. Jangan pernah sendirian ya," kata penjualnya sambil terus meminta maaf. Aku pun menjadi agak tidak enak. Sebenarnya kenapa harus ditambah rempah dan tidak boleh sendirian? Aku bertanya lagi dengan penjualnya kenapa. Dan penjual minuman ini berkata, "Mbak fisiknya lemah, gitu juga batinnya. Jadi mungkin Mbak habis pergi jauh, ada yang ikut. Tapi Mbak masih selalu sadar dan tidak kesurupan karena Mbak punya penjaga yang mungkin tidak gitu kuat. Tapi untungnya mampu melindungi," jelas penjual itu. Aku yang masih tidak paham, tapi antrian di belakang masih banyak. Ya sudah, aku kasih uangnya dan pulang ke rumah nenek. Sampai di rumah aku meminum yang tadi aku beli. Aku sholat dan berzikir. Aku ikuti perintah penjual tadi. Aku merasa agak enakan mulai sore itu sampai besoknya. Tapi ternyata gangguan tidak berhenti sampai di hari terakhir sebelum aku pulang. Aku pulang karena benar-benar sudah tidak tahan dan kesal sekali. Harus berhadapan sama hal mistis. Baru juga sembuh harus ada urusan lain lagi. Jadi malam sebelum aku pulang, aku melihat ada banyak sekali kecoa. Seperti hama karena banyak sekali berkumpul di bawah kolong kursi ruang TV. BTW kursinya seperti kursi makan yang tinggi dan ada busa di dudukannya. Aku yang merasa geli sekali di situ langsung teriak memanggil omku untuk membasmi kecoa itu. Omku pun sampai kesal karena mungkin di antara kami ada yang buang sampah makanan sembarangan. Tapi tidak ada satupun yang mengaku. Sudah bersih beberapa jam kemudian di kolong bangku itu ada lagi kecoa yang mengerubung. Karena kesal kita sepakat tidak ada yang boleh duduk di kursi itu. Supaya kecoa tidak balik lagi sudah dipasang kapur barus juga. Sampai tengah malam aku mendengar Tante Yuni berteriak. Kita semua serempak keluar kamar melihat ke arah ruang TV. Benar saja Tante Yuni melihat di situ kecoanya balik lagi. Bahkan kapur barusnya seolah tidak mempan mengusir kecoa itu. Kita pun rame-rame di ruang TV bertanya-tanya sama kejadian beberapa hari ini yang aneh. Sampai omku berkata, "Ini ada bekas dudukan, pasti ada yang suka buang sampah di kolong kursi," kata omku kesal. "Ya kamu lihat sendiri Ham. Tadi kan kamu keluar serempak. Aku juga baru lewat mau ke kamar mandi. Aku tidak duduk di sini, Ham," kata Tante Yuni. Kita pun semua terdiam. Aku cuma memandangi lekukan di busa kursi itu, seperti bekas diduduki seseorang. Karena sudah capek seharian kami beraktivitas, selesai bersih kursi itu, kita semua pun tidur. Pagi harinya omku bengong di depan kursi itu. Beberapa kali memegang bagian busanya. Aku pun bertanya kepada omku, "Kenapa om? Rusak?" tanyaku heran. "Ini busa kalau dipencet balik kok. Ini kenapa lekukan dudukannya masih awet dari semalam ya?" kata omku dengan polosnya. Aku yang langsung berpikir kemana-mana langsung pingsan saat itu juga. Bangun-bangun sudah sore dan di situ aku melihat adik laki-lakiku menjemput. Aku langsung siap-siap mengemas baju dan pulang malam itu juga ke Cibinong dengan adikku. Sebelum pulang, omku menyarankan hal yang sama untuk terus berdoa dan berzikir. Jangan sampai bengong dan selalu ditemani kecuali waktu tidur. Omku juga berkata waktu aku pingsan dan dibopong ke kamar, Tante Vio yang lagi gendong Januar ikut menyaksikan. Januar di situ menangis kejar sekali sambil menunjuk-nunjuk ke kursi itu.
Omku berasumsi ada sesuatu yang duduk di atas kursi itu, entah apa. Akhirnya karena kesal, omku membuangnya. Entah di mana kursi itu sekarang, dan omku nelpon adikku satu-satunya ini untuk menjemput aku saja. Aku pokoknya harus pulang dijemput, tidak boleh sendirian naik kereta. Oh ya, setelah itu beberapa bulan kemudian nenekku berani bercerita soal apa yang terjadi sama aku. Nenekku bilang hal yang sama dengan tukang minuman herbal yang aku beli. Katanya aku diikuti sama sosok penghuni yang ada di stasiun tujuan akhir itu. Stasiun ini ada dari zaman Belanda. Bangunannya masih dilestarikan. Bahkan bunkernya pun masih dijaga dan dirawat. Bunker ini pun ternyata panjangnya sampai ke daerah K. Jadi pintu masuk bunker ini ya di stasiun ini dan di stasiun yang ada di K. Sampai sekarang aku tidak tahu apa maksud sosok yang mengasih aku buah, salak, dan jeruk. Dan aku juga berasumsi kalau sosok bule yang aku lihat dalam mimpi itu adalah yang aku dari stasiun sampai ke rumah nenekku. Aku pun juga pernah bertemu dengan teman kerja dari bapakku yang berkata kalau penjagaku seorang kakek tua yang mirip dengan almarhum kakekku. Ada yang bilang juga penjagaku berbentuk sebuah senjata yang itu diperkirakan bentuknya seperti keris. Aku tidak tahu juga maksudnya orang Belanda yang memegang keris dalam mimpiku itu apa. Aku sampai sekarang juga malas untuk mencari tahu, karena ini pengalaman paling tidak layak untuk diingat-ingat. Di cerita ini aku menceritakan untuk sekedar menjadi memori dan pembelajaran, supaya kalau lagi sakit mendingan didampingi kemanapun kalian pergi, berdoa dimanapun kalian berada. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Tujuan Akhir. Semoga kisah kali ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Dimanapun kalian berada, kita tetap harus selalu berhati-hati. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.